welcome back to RZpedia. Jadi setelah hampir 3 minggu tidak ada bikin video karena memang gue agak sedikit sibuk. Dan sekarang di video kali ini gue memberikan sebuah kabar yang baik karena untuk mobil MG ZS facelift yang biasa gue review dan videoin itu akhirnya setelah hampir 6 bulan itu plat nomornya akhirnya turun juga yang asli dan juga sudah mendapatkan STNK di sini. Nah, pasti banyak banget dari kalian itu yang bertanya mengenai berapa sih pajaknya dari MG ZS ini. Karena sebelumnya ya dari bulan awal di launching September tahun kemarin itu semua dari mobil MG ZS itu masih menggunakan plat sementara. Untuk plat yang aslinya itu baru datang ketika bulan akhir Maret kemarin. Jadi untuk PGB-nya, kalau di STNK ini karena kena kendaraan progresif. Jadi karena ada nama yang pertama di mobil kendaraan pertama dan nama kedua, ini kendaraan kedua, jadi terkena biaya progresif. Dan biaya progresifnya itu kemarin sekitar 980.000. Dan di sini PKB-nya tertulis 4.417.900. Jadi perkiraan jika misalkan dikurangin dari progresif, misal kalian itu pajak pertama untuk kendaraan bermotor, itu berarti dikenakan sekitar 3,4 atau 3,3 sekian gitu guys. Nah lalu yang kemarin gue bahas tentang plat nomor, yang bahwa kalau misalkan masih pakai plat nomor dealer itu masih belum dihitung. Dan di sini benar karena di sini ditetapkan bahwa STNK ini telah ditetapkan tanggal 30 Maret 2022 sehingga resminya itu bahwa kendaraan bermotor ini itu dihitung sejak tanggal 30 Maret 2022 dan di sini ada tulisannya berlaku sampai dengan 29 Maret 2023. Nah, jadi baru terhitung ya 30 Maret kemarin mobilnya untuk nanti membayar pajak di tahun depan. Nah, jadi memang benar keuntungan masih menggunakan plat dealer itu masih belum dihitung pajak. Jadi kalian masih bisa nabung-nabung untuk membayar pajak di tahun depannya. Nah, itu dia tadi keuntungannya lumayan. Itu bisa kita pakai mobil 6 bulan, hampir 6 bulan, tapi ya bebas pajak lah istilahnya, bebas pajak karena yang masih nunggu diurusin. Dan kabar-kabarnya memang MG ZS ini baru-baru akhir bulan kemarin itu udah pada didistribusikan. Tapi urusannya sudah selesai. Nah, terus gue ingin membahas tentang MG kemarin baru ngeluarin MG 5 GT kalau nggak salah, dan gue udah ngeliat secara langsung interior dan eksteriornya. Dan kemarin juga datang ke IMS 2022 dan gue juga sudah berkesempatan untuk test drive dari mobil itu. Dan mungkin di sini agak sharing sedikit aja ya karena nggak ada contohnya mobilnya. Yang penting yang gue rasain kemarin untuk eksterior itu menurut gue keren banget, parah itu, dan kualitasnya itu hampir mirip dengan ZS. Jadi lumayan kokoh dan juga itu besar banget, seperti memang bukan sedan kecil, itu seperti sedan sedang gitu loh. Kayak lebih ke arah-arah Altis gitulah atau Civic lah mungkin, tapi sebenarnya bukan saingannya. Lalu untuk interiornya sendiri mungkin untuk dashboardnya itu masih belum kulit seperti ZS. Jadi banyak yang masih hard plastik itu, tapi yang samping-sampingnya dari jok semuanya setir itu sudah kulit, jadi tetap nyaman dipegang. Dan menurut gue bagusnya dari MG 5 GT kemarin itu benar-benar rasa berkendaranya itu berbeda gitu dengan harga mobil yang segitu. Memang mungkin performanya itu karena mesinnya hampir sama kayak ZS kan, jadi untuk performa tidak terlalu baik, dia 1500 NA. Nah, jadi posisi duduknya itu enak banget. Itu memang beneran kayak sedan gitu. Sedan tapi bukan sedan yang sekelas Vios atau City. Yang gue rasain itu duduk di dalam situ itu mirip hampir kayak sedan-sedan jenis Civic dan juga Altis gitu.
pokoknya yang bukan yang paling sedan, yang agak besar gitu, yang tengah-tengah. Nah itu, dan itu nyaman banget guys. Jadi kayak sandaran itu kalian bisa rasain itu panjang, jadi lengan itu bisa bersandar banyak gitu. Biasanya kalau di mobil-mobil yang kayak City atau Vios itu kadang nggak ada malah ininya, handrestnya, dan kadang juga handrestnya kecil, tapi itu beda, itu feelnya memang kayak mobil medium gitu, jadi bener-bener nyaman. Dan kemarin juga setelah gue bawa itu juga radius putarnya oke. Dan juga suspensinya itu lebih lembut ketimbang ZS. Dan juga yang terakhir kabar baiknya dari MG5 GT ini, nah ini speakernya guys, speakernya itu jauh banget sama ZS. Speaker dari MG5 GT ini lebih ada bassnya, lebih kerasa gitu, jadi kerasa bergetar di dashboard, itu bassnya lebih kerasa ketimbang ZS. Dan itu menurut gua akhirnya MG bisa mengganti speakernya dengan speaker yang lebih baik gitu kan. Nah jadi itu aja sharing dari gua mengenai MG5 GT, dan nanti mungkin kedepannya akan ada video mengenai, doain aja biar mobilnya cepet 10.000 biar gue bisa servis. Dan sepertinya video kali ini itu aja mengenai pajak dan juga mobil MG5 GT. Nah, oke. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Dadah.